Lanjutkan ke kaidah yang kedua, yaitu ad-dararu yuzalu. Dalam kaidah ad-dararu yuzalu ini ada 6 kaidah cabangnya. Dan saya akan jelaskan secara singkat kaidah-kaidah cabangnya tersebut beserta contohnya. Yang pertama kaidah ad-dararu yuzalu ini atau kaidah yang kedua ini, kaidah cabangnya terdiri atas ad-dararu yadfa'u biqadril imkan. Artinya setiap kerusakan ataupun kesulitan itu harus ditanggulangi. Dan cara menanggulanginya tersebut dengan segala kemampuan kita. Jadi yadfa'u biqadril imkan. Jadi ketika kita melihat sebuah kerusakan, kita itu tidak boleh tinggal diam. Kita harus berusaha untuk menanggulangi walaupun cara menanggulanginya itu tidak maksimal. Biqadril imkan. Semampu kita. Artinya kita sebagai manusia ini tidak boleh hanya tinggal diam. Kita harus melakukan suatu usaha sebisa kita dulu. Itu. Terus kemudian kita lanjut ke kaidah cabang yang kedua dari ad-dararu yuzalu, yaitu ad-dararu la yuzalu bid-darari mislih. Jadi sebuah kerusakan itu tidak boleh dihilangkan dengan cara yang menimbulkan atau dengan cara atau dengan akibat juga yang menimbulkan kerusakan yang sepadan. Contohnya apa misalnya? Contohnya misalnya ini ya, di negara kita ini kan kita misalnya mendirikan KPK untuk nanggulangi koruptor-koruptor yang ada di Indonesia ini. Katakanlah misalnya koruptor ini mencuri uang rakyat sebesar 1 triliun misalnya. Nah, tapi dengan mendirikan KPK ini kan membutuhkan karyawan banyak. Kira-kira kalau misalnya karyawannya banyak itu akan menghabiskan uang 1 triliun juga untuk mengatasi uang negara yang dikorupsi sebesar 1 triliun, maka kan artinya sama antara usaha yang dilakukan dengan kerusakan yang dilakukan. Itu tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi ketika kita menanggulangi persoalan antara akibatnya dengan usaha yang akan kita lakukan itu sama, maka usaha itu sebaiknya tidak dilakukan. Makanya seperti itu pertimbangannya, ad-dararu la yuzalu bid-darari mislih. Kemudian ada kaidah yang ketiga daripada ad-dararu yuzalu itu, ada ad-dararul asad yuzalu bid-dararil akhaf. Jadi kerusakan yang besar itu harus dihilangkan dengan yang menimbulkan kerusakan lebih ringan. Nah, jadi kalau ada kerusakan yang besar itu boleh ditanggulangi dengan kerusakan juga nggak masalah. Tapi catatannya kerusakannya itu harus lebih ringan dalam rangka menanggulanginya itu. Misalnya apa ya? Misalnya zaman sekarang ini kan lagi merebaknya virus corona ini kan. Para pasien-pasien yang positif corona ini sebaiknya memang jangan dirawat di rumah sakit umum. Kalau misalnya dirawat di rumah sakit umum, nanti malah banyak orang-orang yang sebenarnya tidak kena corona karena berkunjung ke rumah sakit umum tersebut, maka akan terjangkit corona. Akhirnya apa? Harus ditanggulangi dengan yang memiliki yang memiliki resiko lebih kecil. Misalnya apa? Misalnya dibuatkan wisma
khusus penanggulangan corona. Nah, seperti di negara kita ini kan ternyata seperti itu kan, di masing-masing provinsi didirikan wisma dadakan yang khusus untuk penanggulangan corona. Nah, itu artinya kita menanggulangi sebuah kerusakan dengan yang memiliki resiko lebih ringan. Itu ya, bisa dipahami ya. Terus kemudian kaidah selanjutnya dari ad-dararu yuzalu, yaitu ada kaidah yang keempat. Idza ta'aradal mafsadatani ru'ya a'dhamu madararan bi irtikabi akhafihima. Nah, maksudnya begini. Apabila ada sesuatu yang menimbulkan dua kerusakan, yang satu kerusakan berat, yang satu lagi menimbulkan kerusakan yang ringan. Maka solusinya adalah kita memilih kerusakan yang ringan. Nah, seperti itu. Ini udah biasa lah ya. Ya sama tadi, kayak menanggulangi pasien corona itu. Kita mengambil resiko yang ringan. Kalau misalnya kita taruh di rumah sakit umum, otomatis nanti yang terjangkit penyakit corona ini, yang positif corona ini bertambah lagi dan bertambah banyak. Akhirnya lebih baik pemerintah menyewa tempat atau apa yang dikhususkan untuk menanggulangi corona ini dengan cara mengkarantina atau membuat rumah sakit atau wisma khusus itu ya untuk menanggulangi pasien yang terkena wabah corona. Terus kemudian kaidah yang kelima dari ad-dararu yuzalu adalah yatahammalud dararul khas lidaf'il dararil am. Jadi kerusakan yang bersifat khusus atau individual atau yang bersifat lebih spesifik itu bisa untuk menanggulangi kerusakan yang lebih umum. Jadi kepentingan umum ini harus lebih didahulukan. Yatahammalu dararul khas lidaf'id dararil am. Jadi kerusakan yang sifatnya khusus itu boleh tetap dilakukan untuk menanggulangi kerusakan yang lebih umum. Contohnya apa? Kalau di Jakarta malah ini banyak. Misalnya apa? Misalnya kebakaran. Kebakaran di Jakarta itu kan cepat meluas itu. Nah, bisa jadi cara mengatasinya yaitu dengan merobohkan satu rumah. Kalau dengan merobohkan satu rumah itu ternyata bisa menyelamatkan rumah-rumah yang lain, maka harus dilakukan untuk penyelamatan itu. Merobohkan satu rumah itu. Atau misalnya apa? Misalnya menanggulangi kebanjiran kalau di Jakarta. Menanggulangi kebanjiran itu harus merusak salah satu rumah untuk membuat salah satu kanal atau kali misalnya untuk membuang air supaya cepat lalu lintas airnya itu. Itu boleh dilakukan. Jadi merusak individu tapi untuk menanggulangi kerusakan yang sifatnya umum. Ya enggak masalah. Bisa dilakukan. Itu ada kaidahnya di dalam Islam, yaitu yatahammalud dararul khas lidaf'il dararil am. Terus kemudian yang terakhir dari ad-dararu yuzalu ini adalah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Maksudnya apa? Menolak sebuah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Maksudnya begini. Nah, jadi ini jelas menurut saya. Misalnya ada dua hal yang dampaknya kita itu tidak sama-sama tahu. Misalnya pembangkit listrik tenaga nuklir lah, misalnya begitu ya. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, pembangkit listrik tenaga nuklir ini kan antara ada manfaatnya, ada juga merusaknya. Tapi kita kedua-duanya ini kan belum tahu apakah manfaatnya nanti yang lebih besar atau kerusakannya yang lebih besar. Itu. Nah,
Kalau seperti itu caranya, dalam Islam itu ajarannya adalah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Jadi menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan sebuah keuntungan atau mendatangkan sebuah kebaikan. Kalau kita sama-sama tidak tahu, kita mending pakai kaidah ini, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Jadi menolak dulu, kita tolak nuklir itu, kita tolak pembangkit listrik tenaga nuklir itu, kita tolak. Darul mafasid itu muqaddam, itu lebih diutamakan. Menolak, tidak ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu lebih diutamakan daripada mendatangkan keuntungan, daripada mendatangkan suatu kemaslahatan. Karena kita sama-sama tidak tahu. Kalau misalnya kita sama-sama tahu, ya tadi itu milih yang resikonya lebih ringan gitu. Kalau kita sama-sama tahu, tapi kalau kita sama-sama tidak tahu akibatnya, pokoknya intinya kita pakai kaidahnya adalah darul mafasid, menolak kerusakan itu lebih diutamakan, muqaddam lebih diutamakan ala jalbil masoleh daripada mendatangkan keuntungan. Nah, dalam kaidah ad-dararu yuzalu ini ada lagi kaidah tambahan, yaitu sebanyak 3 ini. Kaidah tambahan ya, kaidah tambahan ini masih dikategorikan masuk dalam kategori ad-dararu yuzalu, yaitu al-aslu fil ibadati at-tawaquf. Artinya apa? Dalam hal ibadah itu apa ya? Kita tidak boleh berijtihad, kita tidak boleh berandai-andai. Karena dalam ibadah itu acuannya adalah nas yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita menambah-nambah sebuah ibadah itu nanti disebutnya bid'ah. Disebutnya bid'ah. Bid'ah itu adalah menambah-nambah sebuah ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Gitu. Jadi dalam hal ibadah itu kita punya panutan. Kalau tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah berarti kita tidak usah lakukan dalam hal ibadah. Makanya al-aslu fil ibadati at-tawaquf. Kalau dalam hal ibadah itu sudah ada nasnya, sudah tawakuf, sudah berhenti, sudah ada nasnya. Tapi kalau dalam hal muamalat, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Segala sesuatu itu yang berkaitan dengan muamalat ini, berkaitan dengan kita sehari-hari selain ibadah, itu hukumnya adalah boleh, kecuali yang dilarang. Makanya lebih banyak yang boleh daripada yang dilarang. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalat kita sehari-hari ini, akad, berkaitan dengan kita sehari-hari lah yang tidak berkaitan dengan ibadah, itu adalah boleh kecuali yang dilarang. Makanya lebih banyak yang boleh daripada yang dilarang. Seperti itu. Nah, ada 2 patokannya. Kalau dalam dalam hal ibadah itu kita pakai kaidahnya adalah al-aslu at-tahrim. Jadi segala sesuatu itu hukumnya haram, kecuali yang dibolehkan, itu dalam hal ibadah. Tapi dalam hal muamalah al-aslu al-ibahah. Jadi segala sesuatu itu boleh kecuali yang dilarang. Gitu. Jadi ada 2 kaidah itu antara ibadah dengan muamalah. Menggunakan kaidahnya berbeda, bertolak belakang. Gitu. Terus yang juga masih dikategorikan sebagai kaidah ad-dararu yuzalu, yaitu ma haruma ahdu haruma i'ta'u. Jadi sesuatu yang haram untuk diambil, maka haram juga untuk diberikan. Artinya apa? Contohnya lah ya. Contohnya misalnya dana yang diambil dari dana korupsi misalnya. Dana korupsi itu mengambilnya haram. Memberikannya juga haram.
Walaupun itu nanti diberikan kepada masjid, misalnya untuk membangun masjid. Ini patokannya ma haruma ahadu haruma itahu. Sesuatu itu yang haram untuk diambilnya, maka haram juga untuk diberikannya. Nah, ini kaidah ad-dararu yuzalu. Baiklah.